Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel ngomong. Hari ini spesial. Maaf ya untuk teman-teman semua. Aku apa ya caranya? Lama nggak ngonten yang jelas. Sebelah rumah ada sedikit memperbaiki, jadi nggak bisa ngonten terus ya. Oke, hari ini bareng teman-teman bomber. Teman-teman tar kami Sragen loh. Mas Lukman sama Mas Gandhi. Kaum Hawa. Kaum Hawa. Gimana Mas? Kabarnya gimana Mas? Mas Lukman sama Mas Gandhi ini? Kalau saya sendiri alhamdulillah sehat. Masih anu ya? Masih ini sibuk tarkam ya? Banyak tuh waktu-waktu ini. Ya alhamdulillah untuk sampai saat ini Tarkam mulai bermunculan ya Mas Gandhi. Khususnya di Sragen khususnya. Terus mulai nyaut gawe nah ya. Mulai Terpuruk 1 tahun lebih lah. tahun lebih. Untuk Mas Lukman. Siap. Mas Lukman ini rumahnya mana tuh? Terus usia berapa? Rumah saya di Pucuk, kalau nggak tahu kan? Ya Pucuk ini daerah Spat, Masaran Sragen. Usia saya 22 tahun baru kemarin. 22 tahun. Ulang tahun berarti. Cek cilik pas loh. Oktober. Cek cilik loh. Ya. Belum 25 ya. Ulang tahun sih man. Siap. Oh. Ulang tahun. Selamat tahun. Ada Oktober dewingnya. Sekolah SMA apa wis kuliah Mas? Alhamdulillah udah lulus kuliah. Insya Allah sudah bulan Desember. Ya, semoga lancar. Nanti Insya Allah bareng Mas Gandhi juga wisudanya. Amin. Oke, untuk Mas Gandhi, monggo. Nama terus rumah Mas Gandhi itu mana? Nama saya Gandhi, kalau di Poli Gandhi Gandos. Banter, betul banter kalau. Gandhi Gandos. Ya, rumah saya Karangmalang. Usia 23. Tua Gandhi ya. Aja setahun. Tingkatnya Lukman setahun. Sip. Nah, kalau Mas Gandhi ini bapaknya ngelatih poli ya Mas ya, Popsi ya. Ya, nanti Poli. Pak Nonot ya Mas. Ya. Latih Popsi Sragen. Ya Mas Lukman, Siap. nggak ada kesibukan lain apa kayak Mas Gandhi itu ikut ngelatih. Kalau untuk sampai saat ini masih free, gitu. Masih free, belum ada kegiatan yang lain. Oke, siap. Minumnya anu Mas. Jim. Minumnya kasih sih. Sudah minum. Mu. Oke, lanjut. Ngomong. Sebagai ngomong ya kayak. Nah, siap. Matur suwun. Oke, lanjut dari Mas Gandhi. Awal karir belajar voli umur berapa? Dan bisa diceritakan pengalaman pertama nih nyekel bal voli. Iya. Waduh, seneni Pak ya. Waduh voli. Enggak ya. Dulu awal voli itu karena kekurangan pemain. Ya, jadi Sragen itu ada kejuaraan kelahiran 98 tapi kekurangan pemain gitu. Padahal bapak saya pelatih voli, tapi nggak suka voli pertamanya. Terus kurang pemain, dimasukkan ke tim, langsung inti waktu itu. Popsi. Ya enggak, ya klub Popsi ya. Main di Purwodadi. Kemudian lihat gitu suasananya gitu kok seru gitu toh. Terus nyoba ikut voli gitu. Terus jadi seneng voli. Seperti itu Mas. Pertama nih Mas. Umur berapa Mas? Itu kelas 3 SMP tahun 2013-an. Umur berapa ya berarti ya? Umur piro? 15, 14. Di sekitaran Ya, kuwi. 14, 14. 15 itu. Ya, kelas 3 SMP. Awalnya menuruti Awalnya nggak seneng voli. seneng voli. Kurang pemain, main voli. Oke, masuk akal itu. Kaum bawa. Oke, lanjut Mas Lukman. Siap. Awal karir belajar voli umur berapa dan bisa diceritakan pengalaman pertama pegang bola voli. Isi pilihanmu Mas. Kalau saya nggak dari kecil. Ya kalau Mas Gandhi mungkin dari kecil. Kalau saya itu dulu awalnya waktu SMK itu mengikuti kejuaraan antar sekolah itu namanya apa tapi saya lupa. Mungkin Mas Gandhi dulu pernah teringat lah itu kejuaraan di situ di GOR itu kelas 1 SMK. Saya mengikuti
Dan setelah selesai, ya bapaknya Mas Gadi ini, Pak Nonot itu melihat postur saya, itu baru melihat postur ya. Kalau dalam permainan mungkin saya belum apa-apa waktu itu. Ya, walaupun saat ini ya belum apa-apa sih. di sama Pak Nonot itu ya diajak lah. Ini dilihat posturnya bagus, disuruh ikut latihan dulu. Ya, mulai dari situ saya ikut latihan popsi itu dari kelas 1 SMK. Saya mengikuti tapi sempat terhenti. Mungkin selama 1 tahun itu. Baru kelas 2 SMK itu saya benar-benar mengikuti volley itu. Saya mengikuti volley di popsi itu benar-benar latihan sampai saat ini ya, kelas 2 SMK sampai saat ini. Seperti itu. Ya, itulah awal saya mengikuti bola voli itu. Jadi kelas 1 SMK sempat berhenti, terus baru mengikuti lagi kelas 2 SMK sampai saat ini. Seperti Jadi itu. ya Pak Nonot itu berjasa ya Mas? Berjasa nggak di luar dirimu? Kalau bagi saya berjasa. Kan cara Ya, yang dari awal, emang ya sing mungkin ngajak, kalau Pak. nggak ada Pak Nonot untuk mengajak latihan di popsi itu mungkin saya nggak volley nggak sampai saat ini mungkin seperti itu. Memberi seragen lur. Amin. Semoga ya cepat maksudnya di tingkat lebih ya Mas ya. Amin. Seragen terus ya. Ndang kanca-kancane kae. Siap. Oke, lanjut ngomong teman-teman. Kesibukan selain di dunia tarkam Volley-mania untuk Mas Lukman dulu. Siap. Kesibukannya Mas. Kesibukan tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk sampai saat ini masih lulus kuliah, belum belum ada kerjaan lah sampai saat ini, masih yang pagi cuma free lah saya, cuma latihan seperti itu. Kalau malam ada yang ngajak main volley ya siap gitu, tapi untuk kerjaan tetap atau kesibukan yang lain saya belum ada. Masih ya intinya masih free seperti itu. Masih Ya mungkin dari sini nanti kalau ada pekerjaan Tawaran bisa kerjaan, lah. ya. Bisa DM. Siap. info loker lur. Siap. Oke, lanjut. Gandhi Gandos. Kesibukan selain di dunia tarkam. Ya, kebetulan saya juga jadi guru di SD Yayasan Solo. Jadi guru olahraga, tapi belum lulus. Tapi belum lulus. Terus juga saya juga jualan di rumah Mas, seperti celana, ada sepatu, Bisa bola voli. bilang teman-teman Ya, nanti, endes jangan lupa teman-teman. kalau mau beli sepatu atau celana atau bola voli bisa di Gandos Sport. Ya, terima kasih. Ada spot. IG, Instagramnya apa Instagram? Gandos Sport SRG, strip garis bawah SRG. Loh, udah ada Oh, anu ada. tuh, udah ada IG-nya sendiri tuh. Ada Saya tanya cuma Marcinus itu. GG Sport. Banyak ya Mas yang beli bola ya di Ya. tempatmu ya. Sragen tuh loh, mulai kupis Sragen semua beli bola ini Mas. Gandos. Gak mungkin di tempatnya Jimmy. Gak mungkin di Jimmy itu gaduh-gaduh. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang saya kalau di teman-teman IG kemarin yang saya rangkup ya Mas ya. Dari Mas Sorong. Sepatu ukur piro? Sepatunya kalian ukur piro? Monggo Mas ganti dulu. Ukuran saya 43,5. 43 setengah. Ya. Tiga, Mas Corong. Ya. Lanjut, Mas Lukman. Mau disiapkan acara kayaknya. Iya. Kalau saya ukuran sepatu Pasti siapin. 44 sampai ya 44 sampai 45 lah seperti itu. Kan beda, kadang beda Beda merek. merek sepatu itu beda ukuran. Kalau saya pakai itu 44 sampai 45 lah seperti itu. Ini banyak Mas, waktu-waktu ini banyak enggak yang maksudnya ya tarkam iki lho, main terus ngono Mas. Setiap malam pasti tuh. Waktu iki pasti tuh. Mas Gadi mungkin kalau untuk saat ini Enggak, ya mungkin nanti malam ada jadwal juga ini. Kalau ada yang ngajak ya ada gitu. Kalau ya mungkin minggu-minggu ini masih ada gitu Mas. Oh, ini ada yang lucu ini dari Montukil buat Mas Lukman ini. Ini kayaknya fans banget sama Lukman ini. Montukil Siapa ini. Fans berat. Kemarin ini viral loh di Sragen kita nih. Iya. Vaksin ye.
Lukman ikut bola voli udah sejak kapan sih ya Allah? Dedek juga pengen digendong kayak gitu jadi. Monggo Mas Lukman. Siap. Sama nih Dari saya jelaskan untuk Mondokil ya. Siap. Kalau tadi pertanyaan voli sejak kapan tadi sudah saya sampaikan, ya kan? Mungkin bisa dilihat di awal tadi. Tapi kalau untuk tadi yang ada kata-kata mau juga digendong itu maksudnya apa ini? Voli kok digendongin loh? Lah kan mungkin di apa pertama itu iklan itu kan gendong adikmu toh. Oh, maksudnya gendong yang di itu di Instagram itu gitu. Mungkin Kalau itu beban Mondokil saya nggak kuat itu. Mungkin adiknya diganti Mondokil ya. Nggak kuat kali itu. Vaksin ye. Bisa dikurusin dulu lah. Dikurusin dulu. Bisa kan mungkin. Kamu disuruh kurus dulu Mondokil. Dikurusin dulu. Kalau lihat badannya segitu ya nggak kuat saya. Atau enggak bisa ikut olahraga bareng aja. Sama Mas Gandhi juga bisa. Pokoknya Mondokil tak tunggu pembalasanmu ya di ngomong. Oke lanjut ngomong. Pertanyaan lagi. Pengalaman pertama kalian terjun di dunia tarkam pertama kali. Pasti kan punya tuh cerita sendiri toh ya. Oke, monggo dari Mas Lukman dulu. Saya pertama kali tarkam. Ya. Bener. Ya kalau dedekan dulu kalau pertama kali tarkam itu saya belum tahu Mas. Dijak tarkam opo itu saya belum tahu. Bener. Waktu itu pertama kali saya di GOR waktu latihan. Itu saya diajak main sama Fajar. Mungkin teman-teman Sragen sudah tahu lah Fajar Sragen lah. Itu. Saya diajak main itu di daerah Gondang Mas Gandhi. Daerah Gondang. Itu kebetulan juga sama Mas Tambak Boyo. sama Mas Gandhi juga toh. Iya. Nah, itu diajak main ke sana. Itu pertama kali saya tarkam. Nah, itu ada kejadian yang mungkin ya kalau dikatakan lucu atau unik apa gimana ya nggak tahu. Waktu saya main itu baru pertama kali saya diajak main di situ. Itu di tengah permainan itu ada 2 servis. Maksudnya jadi saya servis, lawan saya juga servis. Nah, itu ada kesalahpahaman di situ. Nah, saya pertama kali di situ disuarahi penonton biasa. Nah, itu awalnya ya dalam permainan terus saya lihat wasit 1 atau wasit 2 itu saya lupa. Itu menunjuk tim saya lah. Intinya seperti itu. Nah, saya juga persiapan servis ternyata saya juga servis gitu. Jadi setelah di tiup peluit oleh wasit saya servis, sana juga servis. Nah, gitu ya. Pengalaman pertama saya di Tarkam seperti itu. Entah itu kejadian pastinya gimana saya juga nggak lupa, intinya seperti itu. Itu endingnya bi, saya kalah atau apa udah? Lukman yang salah. Saya kalah saya. Lukman. Tapi ya saya itu. Berarti kalau serap, berarti serap saya. Saya Prit serkabe. itu malah ternyata poin lawan. Poin lawan. Gitu. Ya, kesalahannya di situ. Nah, itulah pengalaman saya. Pengalamannya serap. Oke lanjut, Mas Gandhi. Pengalaman pertamamu terjun di dunia tarkam. Ya, pertama pengalaman saya ya paling ya dredeg Mas. Dredeg terus kalau nih Mas nggak pernah kena, luput terus. Soalnya kan banyak orang itu kan jadi grogi gitu kan. Jadi balik dengan nggak ngerti, penting nyemes. Demam panggung berarti Demam pertama panggung. nih. Pertama main saya di daerah Karanganyar Mas. Waktu itu. Bayaran mie ayam. Bayaran mie ayam tok. Yang tarkam kelas SMA itu kayaknya saya tuh. Kelas 2. Gotong royong zaman di sini. Kelas 3 di kelas 3. Kelas 3 SMA. Iya, kali tarkam. Itu. Oke lanjut. Secara kalian kan ganteng toh Mas. Nah, siapa yang bilang Mas? Wis pokoknya ganteng. Sing ngomong aku iki, Ya, karo Mondokil. Alhamdulillah. Bersyukurlah kalau itu. Secara kalian kan ganteng, pasti toh banyak cewek-cewek yang naksir jenengan. Pernah gak ada fans kalian ya sing cewek sering DM terus apa ya kayak sering hubungi yang pokoknya nek DM duwe WA-ne sampean mesti
ngoling. Sampai-sampai lo tanya wes pipis urung, wes mau urung. Nah, ngono kuwi ta. Monggo dari Mas Gandhi dulu. Apakah ada ya? Saya kayaknya nggak ada. Paling mentok itu foto bareng gitu. Setelah main itu foto bareng gitu. Terus DM paling biasa juga. Seringnya mas cowok mas. Cowok sering banyak yang tanya gitu, main di mana gitu banyak. Kalau cewek jarang-jarang. Paling juga buat story gitu. Itu aja. Oke, sip. Monggo Mas Lukman. Ya kalau dari saya Menanggapi mungkin pertanyaan teman-teman. kalau dari saya mungkin sama. Jadi kalau dikatakan fans saya nggak tahu fans apa, fans saya atau enggak kan saya nggak tahu. Ya kan? Lukman's Lovers. Nggak ada itu. Saya bukan artis kok. Lukman's Lovers sih. Ya. Ada. Kalau yang DM itu ya mungkin ya ada 1-2 itu biasa ya kan. Cuma yang kadang sama Mas Gandhi itu sama yang dibilang Mas Gandhi tadi buat story pas main seperti itu kan ya biasa. Tapi dari situ saya alhamdulillah mungkin dari di tag seperti itu bisa nambah follower kita ya kan dari itu ya. Jadi ya intinya alhamdulillah lah kalau ada yang mungkin masih ada yang suka ya maksudnya dalam arti suka suka polinya gitu. Suka polinya, nggak suka orangnya gitu. Ya termasuk orangnya bisa. Oke teman-teman, lanjut ya. Ngomong suka duka kalian di dunia tarekam. Kan enek to ning tarekam lo. Masa arep mlebu kae lho. Duk ngono kae. Nek dukane mungkin yo ngono to. Wah, masa tularan ngono kae enek to. Monggo dari Mas Lukman dulu suka dukanya. Suka duka di Suka volley. dulu. Kalau suka ya yang pasti kalau volley ya seneng karena saya lakukan itu kan pasti hobi karena suka karena yang apa yang kita lakukan ya berawal dari seneng dulu kan ya dari situ kalau senengnya kan ya permainan kita bisa dari segi sosial kita bisa nambah teman dari kesehatan kita bisa ya sehat seperti itu banyak mas manfaat dari khususnya olahraga dan khususnya di bola voli ini. Nah seperti itu kalau suka di tarkamnya ya diajak orang itu bisa nambah teman nambah relasi di mana-mana itu alhamdulillah saya tuh sukanya gimana kuliah di Sragen aja lah saya diajak main Sragen mungkin ya di jauh dari rumah itu ada yang tahu itu kan alhamdulillah mas kita ada yang kenal seperti itu ya itulah sukanya ya nambah seduluran seperti itu ya kalau gampangannya kan cara bosannya saya kan nambah seduluran seperti itu ya. Duka sing aku senengi kalau dukanya itu kalau volley itu kalau pulang malam mas seperti itu kalau pulang malam paginya bangun itu pasti ya tetap beda kalau tidur kita jam 8 dibanding kita main dulu terus kita pulang sekitar jam 1-2 kita baru istirahat bangun kita harus pagi kita harus bangun ya badannya terasa kurang fit nah itu saya yang kurang gimana ya kurang asik lah kalau main volleynya itu jam tidur jadi kurang teratur seperti itu. Iya nih Sragen dong final ya setengah kelas ya itu makanya. Setengah kelas lagi main ini satu kamu setengah telur. Ijek jagongan sih. Ijek mak sih. Ijek mak atau kemana apa-apa. Makanya gitu. Dan subuh. Ini Sragen. Nek Sragen ya. Nek nang lali balik jam 5. Oke lanjut Mas Gandhi suka duka di dunia tarkam Sragen. Ya sama mas. Jadi sukanya ya itu hobi yang dibayar gitu. Oke. Terus dilihat banyak orang gitu kan bangga gitu loh mas. Alhamdulillah orang akeh gitu kan. Kayak tampil gitu kan ya. Seneng gitu mas kan. Bangga. Mainnya kayak apa? Apa kan bangga sih. Pasangnya meletak. Asing metot. Ya gitu. Ya sukanya itu hobi yang dibayar. Terus juga kan seneng gitu volley, olahraga, sehat, ya mas ya. Untuk duka nih. Untuk dukanya ya itu pulangnya malam, dingin, terus yo kadang naik dewe yo mending merinding. Soalnya kan
Ya jam 2 baru pulang, jam 3 baru pulang. Kayak gitu. Untuk kalian ini jomblo nggak? Mas Gandhi, Mas Lukman jomblo nggak? Mas Gandhi udah punya pacar atau udah nikah? Udah punya Udah pacar. punya pacar. Oh, Mas Lukman. Kalau dari saya untuk saat ini kalau ditanya status pacaran, saya tidak pacaran. Seperti itu. Intinya seperti itu. Pacaran. Pacaran. Jadi jomblo. Dikatakan Ya, jomblo bisa nggak? diartikan sendiri. Oke, untuk teman-teman Mas Gandhi dan Mas Lukman, monggo motivasi untuk teman-teman ngomong atau teman-teman kalian poli, monggo kata-kata motivasi untuk mereka. Dari Mas Gandos dulu. kakak tingkat saya. Ya motivasinya jangan lelah berlatih, jangan takut gagal. Jadi latihan itu nggak bisa instan, harus bertahap. Kalau lihat, wah gue dulur, itu kan harus latihan dari bawah, nggak bisa langsung instan. Jadi jangan takut gagal, jangan lelah berlatih. Itu mas, katanya. Sip. Lanjut Mas Lukman, kata-kata. Kata-kata khususnya untuk generasi Iya. muda Seragen ya harusnya. Ya sedikit saya sampaikan khususnya untuk teman-teman yang lagi berlatih untuk voli, jangan pernah merasa gimana ya, aku randang iso-iso. Ya memang seperti itu, itulah proses ya. Sama saya sedikit sampaikan bahwa dulu saya latihan awal itu mukul bola itu juga belum pas. Itu awal saya latihan itu mukul bola belum pas, itu ditertawai sama yang lain. Mungkin salah satunya Mas Gandhi. Gue ini guyung ngece seperti itu Pak ya. Ngampleh rempas ini ya diguyung untuk Kinas seperti itu. Tapi dari situ ya, kalau kita latihan terus ditertawai orang, jangan malah putus asa. Nah, dari situ jadikan motivasi. Saya balas dengan saya buktikan bahwa nanti saya pasti bisa, seperti itu. Maka latihan dengan semangat ya, jadi jangan mudah putus asa, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman Poli Bomber Sragen sudah meluangkan waktunya di channel ngomong ini. Makasih ya Mas Gandhi, makasih Mas Siap. Lukman. Sama-sama. Tetap sehat ya, tetap Amin. apa ya, tetap gas terus, jangan lupa vitamin. Siap. Karena tiap malam kalian tetap gas loh. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen ya di channel ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.